Beta Samson R. Atapari, Sarjana Hukum, bakal calon Bupati Kabupaten SBB, memiliki visi bersama SBB Maju dan misinya mewujudkan negeri dan dusun sebagai pusat dan beranda kemajuan SBB untuk kesejahteraan rakyat. Bersama memiliki makna gotong royong yang merupakan bagian dari tradisi atau kearifan masyarakat adat di Seram yang oleh Presiden RI pertama Insinyur Soekarno dijadikan sebagai intisari dari Pancasila. Inilah modal sosial yang sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan SBB maju. Bersama diartikan juga sebagai setara atau tanpa diskriminasi. Prinsip tersebut sangat tepat untuk menciptakan pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan sosial politik di SBB. Karena di SBB masyarakatnya sangat plural yang terdiri dari berbagai suku, etnis, dan agama. Itulah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu atau sama. Prinsip inilah yang akan diterapkan untuk menghadirkan pemerintahan dan birokrasi di SBB dengan mengacu pada prinsip good governance dan clean government dengan menerapkan merit system dalam menentukan jabatan di birokrasi, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Untuk itu, program 100 hari kerja yang akan dilakukan adalah meletakkan kebijakan prioritas, yaitu mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan desa-desa yang telah menjadi desa administrasi dikembalikan lagi menjadi negeri adat berdasarkan Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman dan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Perda Provinsi Maluku nomor 14 tahun 2005 tentang penetapan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Maluku, dan Perda Provinsi Maluku nomor 16 tahun 2019 tentang penetapan desa adat. Permendagri nomor 52 tahun 2014 mempertegas bahwa pengusulan sebagai negeri adat dilakukan secara partisipasi oleh negeri lewat musyawarah negeri dengan mengacu pada 5 persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2 Permendagri tersebut. Sehingga nantinya SK penetapan negeri adat yang dikeluarkan oleh Bupati tidak dilakukan secara kolektif, tetapi setiap negeri yang telah lolos verifikasi langsung ditetapkan tanpa saling menunggu yang dapat menghambat proses penetapan negeri adat yang telah memenuhi syarat. Dan apabila ada negeri adat lainnya yang tidak setuju dengan SK yang ditetapkan Bupati, maka diberi kesempatan untuk menggugat ke pengadilan untuk membuktikan bahwa negeri yang ditetapkan Bupati adalah bukan negeri adat. Keputusan pengadilan itulah yang akan menjadi acuan akhir oleh Pemda. Ada yang bertanya, bagaimana dengan status kepala desa sekarang jika desa telah berubah menjadi negeri adat? Status dan masa jabatannya tidak akan berubah. Akhir masa jabatannya tetap sesuai dengan SK pelantikannya. Hanya pemerintahan di desa dialihkan menjadi pemerintahan adat karena statusnya telah menjadi negeri adat. Jadi nanti kepala desa akan dikukuhkan menjadi raja dan BPD dialihkan menjadi saniri, sehingga nantinya raja memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala adat di negerinya. Untuk mata rumah perintah tidak akan diatur di Perda, tetapi nanti masing-masing negeri mengatur lewat peraturan negeri. Jadi nantinya sebelum Pilkades atau Pilraja berikutnya, negeri-negeri sudah harus melakukan musyawarah adat apakah negeri tersebut untuk menentukan raja berdasarkan mata rumah perintah atau tidak. Setelah selesai musyawarah adat harus diatur di peraturan negeri. Apabila pada Pilraja serentak berikutnya dilakukan, jika negeri-negeri belum memiliki peraturan negeri tentang mata rumah perintah, maka setiap marga-marga asli yang tergabung di dalam SOA berhak untuk mencalonkan menjadi raja. Itu berarti akan dipakai mekanisme pemilihan bukan berdasarkan penetapan sendiri. Bersamaan dengan kebijakan penetapan negeri adat, dilakukan juga kebijakan tentang pemetaan dan penyelesaian sengketa batas-batas wilayah petuanan. Nantinya setiap negeri adat wajib memetakan wilayah petuanannya. Setelah masing-masing negeri selesai membuat peta wilayah petuanannya, baru seluruh peta-peta dari masing-masing negeri adat digabung menjadi satu untuk dilihat batas-batas sebelah mana yang tidak bermasalah dan batas-batas sebelah mana yang masih keluar masuk atau bermasalah. Batas antara negeri yang tidak bermasalah, Bupati langsung keluarkan SK penetapan batas. Sedangkan batas-batas yang masih bermasalah akan ditetapkan sebagai status quo untuk dilakukan mekanisme dan tahapan penyelesaian sengketa batas-batas wilayah petuanan yang telah diatur terlebih dahulu di Perda.
Adapun mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur di Perda sebagai berikut. Tahap 1, diselesaikan dengan mekanisme musyawarah adat dan diberikan batas waktu penyelesaiannya. Penyelesaian adat tersebut dapat dimulai dari musyawarah adat antara negeri yang bersengketa sampai dengan dilakukan sidang adat yang melibatkan negeri lain atau mekanisme sidang Saniri Batang Air dengan terlebih dahulu lembaga adat Saniri Batang Air tersebut diberikan dasar hukum dengan peraturan. Tahap 2, jika mekanisme adat seperti tahap 1 tidak dapat menyelesaikan sengketa yang ada sehingga tidak ada keputusan adat, maka otoritas negara lewat Pemda akan mengambil alih penyelesaiannya. Pertama yang Pemda lakukan adalah menghitung luas wilayah yang menjadi sengketa berdasarkan titik koordinat. Setelah mengetahui luasnya, Pemda akan membagi menjadi 2 bagian yang sama luas untuk diserahkan kepada masing-masing negeri yang bersengketa batas tersebut. Terhadap pembagian wilayah tersebut, Pemda tidak akan mencabut hak individu atau privat bagi warga yang telah berusaha atau memanfaatkan di atas tanah tersebut, serta tidak mencabut status kependudukan warga yang tinggal di wilayah tersebut. Jika hal ini disetujui oleh semua pihak, maka Pemda memfasilitasi upacara adat sumpah pela antara negeri adat yang bersengketa untuk membuat penegasan batas wilayah petuanan yang baru. Tahap 3. Jika pembagian wilayah tersebut tidak disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka langkah yang ditempuh Pemda yaitu akan memutuskan wilayah batas petuanan yang menjadi sengketa tersebut ditetapkan sebagai tanah negara. Meski demikian, penetapan tanah negara tersebut tidak akan mencabut hak individu atau privat bagi warga yang telah berusaha atau memanfaatkan di atas tanah tersebut, serta tidak mencabut status kependudukan warga yang tinggal di wilayah tersebut. Sehingga Pemda akan membuat batas baru, negeri-negeri tersebut berbatasan dengan tanah negara. Semua proses penyelesaian dan penetapan batas-batas wilayah petuanan tersebut akan ditetapkan dengan peraturan Bupati. Selanjutnya, jika masih ada pihak-pihak yang tidak terima dengan peraturan Bupati tersebut, maka dibuka ruang bagi negeri-negeri bersangkutan untuk mengajukan gugatan atas peraturan Bupati tersebut ke pengadilan. Putusan pengadilan tersebut yang akan dijadikan acuan akhir bagi Pemda. Kenapa harus mengambil keputusan dan ketegasan terkait penyelesaian sengketa batas wilayah petuanan? Ini hanya semata-mata untuk mencegah konflik terbuka di kemudian hari antara orang basudara atau negeri, hanya karena memperebutkan wilayah batas petuanan. Selain itu, Pemda dan negeri butuh kepastian batas wilayah petuanan sehingga pembangunan negeri dan kabupaten bisa berjalan seirama dalam bingkai orang bersaudara dan bisa diusul kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan kode register sebagai negeri adat. Bersama dengan kebijakan di atas, Bupati juga melakukan kebijakan menaikkan status dusun menjadi desa administrasi. Jadi dusun-dusun besar yang jumlah penduduknya memenuhi syarat undang-undang segera dinaikkan status menjadi desa administrasi tanpa ada kekhawatiran dari negeri induk untuk kehilangan wilayah petuanan. Sebab negeri induk telah memiliki batas-batas wilayah petuanan yang diakui secara hukum. Karena esensi dusun menjadi desa administrasi hanya pada pemekaran wilayah administrasi pemerintahan, bukan pemekaran wilayah petuanan dari negeri induk. Wilayah dusun yang telah menjadi desa administrasi tetap berada di wilayah petuanan negeri induk. Hubungan ini secara adat akan mempererat atau memperkuat hubungan persaudaraan antara negeri induk dan dusun yang telah menjadi desa administrasi. Untuk pengaturan hal tersebut akan dibuat perda khusus tentang hubungan adat maupun tata pengaturan tanah petuanan yang di dalamnya terdapat desa administrasi. Karena salah satu penyebab terjadinya pelambatan kemajuan SBB karena satu-satunya kabupaten di Indonesia yang jumlah dusunnya lebih banyak dari desa adalah SBB, yaitu 92 desa dan 115 dusun. Padahal sesuai undang-undang nomenklatur anggaran oleh pemerintah pusat hanya disediakan kepada desa bukan dusun. Itu sebabnya anggaran pendapatan belanja negara hanya menyediakan alokasi dana desa dan dana desa, tidak ada dana dusun. Inilah salah satu kerugian kabupaten dengan jumlah dusun yang banyak. Dusun menjadi desa administrasi adalah wujud implementasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sebab konstitusi kita menegaskan bahwa setiap warga negara tanpa membedakan agama, suku dan golongan wajib mendapatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang sama tanpa diskriminasi. Warga yang tinggal di negeri tidak berbeda dengan warga yang tinggal di dusun. Sehingga selayaknya semua harus mendapat perlakuan pelayanan pemerintah dan pembangunan yang setara dan berkeadilan. Itulah Saka Mese Nusa. Jaga dan pertahankan pulau ini. Mese, mese, mese.